Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki ini, yang kita punya, yang kita pegang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, kita punya anak, kita punya keluarga, apapun diri kita ini semua adalah titipan dari Allah. Ya. Dan semua akan diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi harta, maka harta itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita dikaruniai dikasih keluarga, anak juga, istri, semuanya juga akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hati kita. Hati ini juga merupakan titipan dari Allah. Ketika Allah menitipkan hati ke dalam diri kita, qalbu ke dalam diri kita, ini dalam keadaan suci, dalam keadaan sofaul qalbi. Dalam keadaan suci. Maka ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini juga hati udah harus suci. Ya, karena di awalnya Allah nitip dalam keadaan suci. Apa jadinya kalau kita nitip, ya seumpama nitip barang, kita nitip motor atau nitip mobil dalam keadaan utuh. Begitu kita ambil ternyata sepeda motor itu banyak hilang satu. Mobilnya nggak ada spion. Pasti kita yang sebagai pemilik juga akan marah. Kita akan menanya, ini kenapa? Ya, kalau awal nitipnya ada lengkap, tetapi ketika diambil ternyata banyak kekurangan. Begitu pula hati kita. Hati kita ini fitrah. Semua dititipkan dalam keadaan suci dan Allah minta ketika hati ini kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. Nah, maka inilah kita pernya kita membersihkan hati. Kita yang merasa bahwa hati ini dikotori dengan dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hidup, maka Allah menuntut ketika kembali kepada Allah, hati itu sudah bersih kembali. Maka Allah kirim utusan, kirim Rasulullah, kirim utusan dan pewaris-pewarisnya. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita. Ya. Semua akan kembali kepada kita. Kalau kita sofaul qalbi, kalau kita hati kita bersih, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang positif ketika hati ini bersih. Dan kita Suaranya hilang ya. Mbak Dwi, suaranya hilang, Mbak. jaringan mungkin. Oh iya, Sebentar ya, Bu. Sinyal. ya ya. Hilang suaranya sama sekali.
Ya. Tiket dibuka, Pak. Yang kedua, ya. Nah, udah Yang masuk. kedua, Oke, bagus. orang yang hatinya bersih itu sofaul qalbi akan selalu hubungan baik dengan sesama. Ya. Akan baik dengan sesama. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muslim man salibal muslim min yadi wa lisani. Seorang muslim sejati, muslim yang benar adalah seseorang yang umat Islam selamat dari lisannya, dari tangannya. Ya. Jadi selamat dari lisannya, dari tangannya. Artinya apa? Lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Tangannya tidak pernah sentimen kepada orang lain. Ini adalah buah daripada sofaul qalbi. Maka guru kita sering menyampaikan kepada kita, kita ini jangan enak sendiri. Zikir yang kita dapatkan dari guru muti jangan dinikmati sendiri, juga harus dinikmati oleh orang lain. Dinikmati oleh keluarga kita, dinikmati oleh tetangga-tetangga kita, dinikmati oleh para sanak saudara kita dan teman-teman kita. Ini artinya berarti berdampak. Dampak positif daripada orang yang hatinya membangun hubungan baik dengan sesama. Tapi kalau orang hatinya kotor, hatinya koplak, ribut mulu dengan saudara, ribut dengan tetangga, ribut. Bahkan mohon maaf, suami istri juga sama anak juga kadang-kadang ribut. Kenapa? Tidak ada sofaul qalbi. Maka beruntung sekali satu keluarga yang suaminya ikhwan, istrinya ikhwan, anak-anaknya semua ikhwan. Sungguh beruntung. Ya. Sungguh beruntung. Jadi kita bisa membangun hubungan baik dengan sesama, dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, kalau sofaul qalbi. Ya. Sofaul qalbi susah. Yang ada yaitu ngiri mulu. Dengan tetangga ngiri, dengan saudara ngiri, dengan teman-teman sendiri ngiri. Ya. Yang ketiga, dampak daripada bersihnya hati itu, kita terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, dan benci. Ya. Karena apakah ini akan dipenuhi dengan cinta, dengan kasih sayang, dan dengan keikhlasan. Jadi yang kedua, orang yang hatinya bersih terhindar dari penyakit hati. Ya. Jadi nggak ada lagi itu hatinya iri dengki, nggak. Orang lain dapat nikmat, alhamdulillah.